saudara-saudara kita yang dari Ancol ya Pak ya, dan di sekitarnya ya, Pak Ahmad mana Pak Ahmad? Kemarin Pak Ahmad sudah mungkin saya juga sih. Ahmad kemarin tadi saya ada keperluan jadi nggak bisa ketemu saya tadi Pak ya sore tadi. Silakan Pak untuk musola silahkan dibaca untuk kajian seperti biasa. Teman-teman pada malam hari ini kita ada kajian untuk bisa mengikuti sebentar Pak ya, dan Pak Salam dan Isya. Nanti pada Isya silahkan baik lagi untuk acara berikutnya. Marilah kita buka kajian malam hari yang bertema Bismillah tahu dan Bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini yang mengisi adalah Ustaz Ismail, Ustaz dari kita. Langsung aja Ismail, waktunya sampai Isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salawat dan salam kita senantiasa kepada Rasulullah SAW, di mana kita selalu berharap menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat, di mana pada suatu hadis disebutkan bahwa ada kaum muslimin yang ternyata Rasulullah berharap mereka itu tidak diusir, tapi ternyata terusir oleh sebab-sebab apa yang mereka lakukan selama di dunia ini. Jadi hanya sekedar kita berharap menjadi umat Rasulullah ternyata itu tidak cukup, tapi harus di atas ilmu. Harus ada, kalau di dunia ini istilahnya harus ada stempel resminya. Tapi kan untuk stempel resmi itu tidak ada kita dapatkan. Kalau ada stempel resmi bisa jadi umat Rasulullah, tetap pasti dijamin umat Rasulullah. Maksudnya umat Rasulullah di sini yang mendapatkan syafaat, itu masya Allah. Akan tetapi kita semua berusaha. Kita semua hadir di masjid atau di mushola ini dalam rangka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada baiknya untuk kita perjelas dulu agar satu sama lain di antara kita hatinya saling terikat, hatinya saling terhubung. Sebab apabila hati kita tidak saling terhubung, maka proses penyampaian ilmu apabila nanti misalnya yang benar, ilmu yang kita sampaikan itu akan mudah dan akan terbangun ikatan yang sangat kuat, yaitu ikatan urwatul wusqa, ikatan yang sangat kuat yang diikat dengan iman. Kita yakin bahwa kita lahir, kita berbeda dengan bermiliar-miliar manusia lainnya yang pada saat ini kita duduk di majelis ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan menjadi orang yang bermajelis ilmu, di mana majelis ilmu ini adalah satu amalan yang langsung mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maztama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazala 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum fi man 'indah. Nah, ini yang menjadi catatan kita di akhir hadis ini. Tidaklah suatu kaum berkumpul majelis ilmu, membuat majelis fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah, di mana masjid adalah termasuk rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab ayat Al-Quran. Pada saat ini memang ayat yang ada di hadapan kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan
alaihimus sakinah, akan turun ketenangan. Illa nazala alaihimus sakinah, ketenangan, baik ketenangan untuk saat itu ataupun ketenangan yang terus berkelanjutan. Ketenangan di keluarga, ketenangan di tempat kerja, ketenangan bermasyarakat, ketenangan memiliki anak-anak, ketenangan dimanapun kita berada. Ketika kita benar-benar sudah termasuk dari golongan orang-orang yang selalu bermajelis. Dan alhamdulillah, ana sangat bergembira mendapatkan kesempatan untuk berhadapan mengisi ceramah. Kalau misalnya ini dikatakan ya panggung ceramah, sebenarnya mungkin tidak, akan tetapi lebih kepada memenuhi undangan untuk kita saling kembali menguatkan hubungan ukhuwah Islamiyah kita yang sudah kita jalin sebelumnya di bulan Ramadan kemarin. Alhamdulillah dapat kesempatan dari Pak Ustaz dan Abu Farid. Alhamdulillah. Inna nazala alaihimus sakinah wa syarhur rahmah, dan diliputi rahmat. Begitu juga Allah meliputi rahmatnya, Allah berikan rahmatnya kepada kita, bukan hanya sekadar di masjid ini. Karena masjid ini adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat yang mungkin hilang ketika kita berada di rumah, yang mungkin hilang ketika kita berada di tempat kerja kita, yang mungkin hilang ketika kita nongkrong bersama teman-teman. Inilah masjid yang Allah jamin di dalamnya siapapun yang masuk di dalamnya mendapatkan keselamatan. Siapa yang ingin selamat, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan, iltazim masjid, maka datanglah ke masjid. Maka sudah seharusnya rumah-rumah kita itu menjadi masjid kedua setelah masjid dimanapun masjid berada. Oleh karena itu sangat mulia sekali orang-orang yang senantiasa menyibukkan diri mereka dengan ilmu. Wa hafathumul malaikah. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat senantiasa menaungi kita, malaikat senantiasa membersamai kita. Dan ini adalah salah satu keutamaan para penuntut ilmu, di mana mereka selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Mungkin kita tidak sadar, ketika kita menuju ke tempat kerja kita naik sepeda motor, bisa jadi ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi di depan kita. Alhamdulillah Allah selamatkan kita. Ternyata yang di depan kita kena, yang di belakang kita kena, ternyata kita nggak kena sama sekali. Atau misalnya kalau kita jatuh, tapi jatuhnya itu jatuhnya yang seharusnya orang normal itu jatuhnya parah banget gitu. Ketika kita orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang yang senantiasa bermajelis ilmu, orang yang senantiasa melingkari ilmu, insya Allah akan mendapatkan penjagaan. Wahafathumul malaikah. Dan di hadis lain, innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li thalabil ilmi. Bahwa malaikat mereka mengepakkan sayapnya, memperluas jalan bagi penuntut ilmu, memudahkan jalannya, dan mereka ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu. Dan yang paling kita nanti-nantikan, yang menjadi dambaan setiap muslim harusnya adalah ketika mereka, orang yang menuntut ilmu, orang yang bermajelis ilmu, akan mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah menyebutkan orang-orang yang menuntut ilmu di sisinya, di sisi para malaikat. Saat ini kita menuntut ilmu, saat ini kita bermajelis ilmu, nama kita sudah disebutkan. Bulan ibnu bulan, mereka dulu bermajelis ilmu, yadhkurun Allah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala,
Inilah tujuan yang sangat mulia yang seharusnya setiap muslim aktif terus berada di lingkungan ilmu ini. Karena salah satu yang juga sangat penting yang harus kita terus ingat dan menjadi motivasi kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mujadalah surah ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebenarnya ini sudah sangat cukup untuk kita sebagai motivasi kita untuk terus menimba ilmu, untuk terus menuntut ilmu. Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian, di antara manusia dan di antara kaum muslimin secara khusus. Walladzina utul ilma darajat, dan yang mendapatkan kemuliaan itu lagi di atasnya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, disertai kesolehannya itu di atas ilmu. Karena banyak kaum muslimin mereka tidak cukup ilmunya, mereka tidak berilmu, dan itu kita harus akui. Itu kita harus akui, bapak-bapak sekalian, kita harus akui bahwa banyak kaum muslimin yang mereka beragama Islam, tapi keislamannya tidak mencapai level, mungkin level iman atau ihsan, dan di mana ini bisa dicapai dengan ilmu dan amal. Sedangkan faktanya di lapangan bahwa kaum muslimin sangat jauh dari ilmu, sangat jauh dari ilmu. Kita bisa lihat anak-anak kita yang usia SD itu ilmunya mungkin masih dipaksa. Kalau kita marahin, belajar, masuk PPA, baca Al-Quran, dia masih dengar. Kita naik ke level berikutnya, anak-anak remaja. Di mana mereka dari ilmu sekarang? Azan maghrib, siapa yang peduli? Nggak ada yang peduli. Seharusnya yang bertindak di situ adalah orang tua. Tapi karena orang tua juga qadarullah tidak begitu bersemangat beragama, bisa juga sebabnya karena tidak ada ilmu, bisa juga karena sibuk dengan dunia, yang dimana seharusnya dunia dan akhirat ini tidak bertentangan. Ini sesuatu yang harus disandingkan, di mana menuntut ilmu, jika kita harus mencari nafkah kalau kita sudah punya keluarga, di mana kita mencari nafkah, mencari harta untuk ilmu. Ini seharusnya yang terjadi. Tapi kebanyakan yang terjadi di lapangan adalah ilmu tinggal karena mencari penghidupan, yang seharusnya mencari penghidupan untuk ilmu agar kita bisa hidup di atas ilmu. Karena kehidupan yang tidak di atas ilmu, kehidupan yang tidak dibangun di atas iman, kehidupan yang tidak dibangun di atas Islam, kehidupan yang tidak dibangun di atas ilmu adalah hayyun, makhluk yang hidup, dia hidup tapi mati, hatinya mati. Kita lihat remaja-remaja kita sekarang ini, yang remaja 1, 2, 3. Mana remaja yang lainnya? Kita tidak merendahkan mereka, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua. Ada amanah yang harus kita emban. Dari mana kita tahu bahwa ternyata kita punya amanah, kita punya tanggung jawab kalau tidak menuntut ilmu? Dari mana kita mendapatkan kemuliaan seorang orang tua kalau kita tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban. Al-walid, orang tua, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Wal mar'ah, dan perempuan bertanggung jawab atas apa yang ada di rumahnya. Dari mana mereka ini tahu kalau tidak dengan menuntut ilmu? Ternyata ada tanggung jawab yang sangat besar. Kalau tidak dari majelis-majelismu, dari mana kita mengetahui seluk-beluk agama ini? Yang ada yang kita ketahui kebanyakan kaum muslimin ketika datang sholat Jumat, alhamdulillah masih sholat Jumat.
fakta. Bagaimana ilmu ini sampai kepada mereka kalau tidak digerakkannya majelis ilmu? Ada ustaz-ustaz besar, tapi mereka tidak bisa menjangkau orang-orang yang berada di bawah. Maka kitalah yang seharusnya mengabarkan ilmu. Saya datang ke sini membawa semangat. Kalaupun saya membawa ilmu, alhamdulillah. Tapi saya tidak merasa membawa ilmu yang sangat besar yang dapat menambah ilmu bapak-bapak sekalian, tidak. Akan tetapi alhamdulillah Allah berikan saya kesempatan untuk belajar di pesantren, untuk menghafal beberapa dari Al-Quran, untuk menghafal beberapa dari hadis. Saya dengan itu saya memiliki kewajiban tablighul ilm, menyampaikan ilmu. Di mana menyampaikan ilmu tidak hanya sekadar menyampaikan. Saya yakin semua bapak-bapak yang ada di sini mampu dan bisa berada duduk di sini sekarang ini atau di mimbar ini atau menjadi khatib di waktu Jumat, menyampaikan sekian menit, lalu selesai orang yang datang ke masjid hanya tidur. Di mana esensi Jumat itu seharusnya membangkitkan bara semangat kaum muslimin sehingga dari Jumat itu mereka kembali ke Jumat yang lainnya dengan semangat. Akan tetapi yang ada Jumat itu hanya kalau aku tidak Jumat 3 kali, kalau nggak salah kafir, katanya. Itu dia tahu. Untuk ilmu itu dia tahu. Tapi untuk ilmu di mana meninggalkan sholat berjamaah itu lebih besar daripada dosa yang paling besar. Bahkan mungkin ketika disampaikan, tahu nggak kalau sebenarnya dosa meninggalkan sholat berjamaah itu lebih besar daripada dosa zina. Mungkin tidak akan sanggup dipahami. Tapi secara ilmu lebih besar dosa meninggalkan sholat berjamaah daripada berzina, daripada minum khamar, daripada dosa-dosa besar lainnya. Kita tidak mengatakan bahwa silahkan mabuk, silahkan berzina, silahkan main perempuan, silahkan selingkuh dan lain-lain. Tidak. Akan tetapi banyak dari kaum muslimin yang menganggap meninggalkan sholat berjamaah itu hal yang biasa. Banyak sekali. Dan apa yang kita harapkan dari duduknya kita bersama di majelis ilmu ini? Apakah hanya sekedar menambah keimanan kita masing-masing? Ataukah ada level yang lebih tinggi yang harus kita capai, di mana Rasulullah SAW mencintai seorang mukmin yang memiliki hikmah yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, tidak hanya soleh untuk dirinya, tapi muslih, bisa memperbaiki orang lain. Yang menjadi acuan di sini adalah ternyata orang yang menuntut ilmu, orang yang senantiasa berada di lingkungan majelis ilmu, dosanya diampunkan, terus dimintakan ampunan oleh siapa? Hatta namal wahaitan fi bahri luji, di dalam lautan yang sangat dalam, seluruh yang berada di lubangnya, ikan yang berada di lautan yang paling dalam. Artinya apa? Kalau ikan yang lautan yang paling dalam, berarti semua ikan yang ada di laut, semua hewan yang ada di laut, semua makhluk hidup, ahlus samai wal ardh, penduduk langit dan penduduk bumi, semuanya la yastaghfiranna li sani'il ma'ruf atau li fa'ilil ma'ruf, bahwa semua makhluk hidup yang ada di langit yang ada di bumi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang
Dan salah satu bentuk ma'ruf kita adalah terus memperbaiki diri. Ini ma'ruf yang pertama. Ma'ruf yang pertama adalah memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar memperbaiki kualitas ibadah, tapi dibarengi dengan ilmu. Sehingga ketika kita sholat 2 rakaat, contoh misalnya tadi, kalau saya tidak sholat 2 rakaat sebelum maghrib tadi, mungkin sebagian orang akan melihat, masa Ustaz tidak sholat? Mungkin akan ada pandangan seperti itu. Tapi tahukah kita bahwa 2 rakaat sebelum maghrib itu tidak ditekankan? Dari mana kita tahu kalau tidak belajar ilmu? Paman awalnya penyusuliha, paman awalnya penyusuliha. Begitu kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Siapa yang mau silakan sholat. Ternyata ada keluasan yang sangat besar, di mana ilmu ini adalah bahrun 'amiq la sahila lahu. Di mana ilmu syariat agama Islam ini adalah lautan yang dalam dan tidak bertepi. Sehingga semakin hari bertambah ilmu kita, ternyata kita semakin bodoh. Dalam arti kata di sini bukan maksudnya kita mencela diri kita, saya bodoh, bukan. Tapi semakin kita tahu bahwa ternyata kualitas kita selama ini sangat jauh sekali. Di mana kita kadang di antara sesama kita masih belum ada timbul rasa cinta yang sangat besar. Bahkan na'udzubillah timbul rasa hasad sesama kaum muslimin. Ini kalau tidak dibarengi di atas ilmu akan terus seperti ini. Di mana kita yang hadir di masjid ini, ternyata pandangan kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang belum datang ke masjid, ternyata dengan pandangan yang rendah. Na'udzubillah. Ternyata kadang orang-orang yang rajin ke masjid ini ternyata melihat saudaranya yang nggak ke masjid itu ternyata dengan kebencian, bukan dengan perasaan penuh kasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa kita ini semuanya bersaudara. Kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang mempererat persaudaraannya. Tapi Anda harus singgung bahwa lagi-lagi apa yang membuat semangat kita timbul adalah ilmu. Dan tidak hanya butuh semangat, tapi harus dibarengi dengan ilmu dan adab. Maka ketika kita mengajak istri, mengajak anak, mengajak tetangga, mengajak rekan kerja kita untuk sholat, kita tahu ilmunya. Sehingga ketika kita punya ilmu, ketika kita memiliki ilmu, kita tidak lagi malu mengajak teman kita, teman kerja kita untuk sholat. Kita tidak lagi merasa canggung ketika kita mengajak istri, mengajak tetangga, mengajak saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat ilmu inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Saya berharap ketika kita selesai dari kajian ini, selesai dari pertemuan ini, kita memiliki semangat baru, di mana semangat ini terus senantiasa kita pupuk dari Sabtu ke Sabtu lainnya, ke Sabtu lainnya, hingga datang waktunya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Apalagi kalau saya itu Pak, mungkin Bapak juga punya banyak grup. Saya sedikit bercerita, saya punya grup. Kita itu di sekolah, untuk satu sekolah itu saja mungkin nanti lebih dari 10 grup, apalagi grup-grup kita yang lain. Di mana kabar kematian sekarang ini ternyata esensinya untuk melihat kematian itu kadang sudah hilang. Kita sudah tidak
Sehingga ketika rasa takut sudah ada pada diri kita, tidak ada lagi itu yang namanya malas untuk baca Quran. Tidak ada lagi yang namanya malas ketika disampaikan oleh Pak Ustaz, Bapak-bapak kita hari Sabtu ada pengajian, tolong hadir. Tidak ada lagi itu. Ketika benar-benar rasa takut itu sudah menancap dalam diri. Dan sayangnya rasa takut ini, iman ini, ilmu ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan itu harus kita akui. Karena banyak juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang meyakini bahwa iman itu tidak berkurang, tidak mengapa maksiat. Maksud itu tidak mempengaruhi iman. Ada keyakinan seperti itu, bahwa kita harus sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwa setiap perburukan yang kita lakukan adalah mengurangi kualitas iman kita, di mana setiap hasad yang timbul dalam diri kita itu mengurangi kekhusyuan kita beribadah. Bapak-bapak, ini sangat penting sekali saya harus sampaikan. Bukan niat untuk menggurui, tapi saya harus sampaikan supaya kita terus berhati-hati. Jangan sampai kita yang duduk sekarang ini di majelis ini, yang alhamdulillah setiap harinya kita sholat berjamaah, jangan sampai hilang ruh khusyuk yang ada pada diri kita. Jangan sampai itu hilang. Dan itu bisa kita deteksi. Keimanan kita bisa deteksi. Iman kita sedang turun, kita bisa deteksi. Dan kita tahu ketika kita marah, ketika kita suntuk, ketika kesempitan dunia datang, itu kadang-kadang mempengaruhi keimanan kita. Ketika tuntutan kerja, ketika tuntutan kebutuhan kehidupan sehari-hari, itu kadang bisa mempengaruhi keimanan kita. Kita tetap sholat alhamdulillah, tapi kualitas ibadah kita berkurang. Kenapa? Karena kegiatan sehari-hari kita di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat, terdapat pelanggaran-pelanggaran agama yang terus berulang kita lakukan. Maka ini yang perlu kita segarkan kembali, untuk terus kita introspeksi diri, untuk terus beristighfar. Dari mana kita tahu ternyata istighfar, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mampu menghilangkan semua dosa-dosa kita hanya dengan satu syarat, di mana kita benar-benar tulus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa siapa yang membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa yang membaca sayyidul istighfar ini, apabila ia mati, apabila ia meninggal, maka Allah jamin surga baginya. Ini dari mana kita tahu kalau bukan kita belajar ilmu? Kalau tidak mendengarkan hadis-hadis, ini hadis sahih. Dan pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sudah hafal dengan sayyidul istighfar yang barusan saya baca? Kalau kita sudah hafal, alhamdulillah, ada tugas berikutnya. Acuan yang kita tadi sebutkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Sudahkah kita siap up level, masuk ke level berikutnya, tantangan berikutnya, mengajarkan istri,
mengajarkan anak? Kalau kita sudah sampai kepada level mengajarkan istri, mengajarkan anak, sudahkah kita sanggup nantinya orang yang berada di sekitar kita, baik saudara kita, teman kerja, atau teman akrab lingkungan kita, sudahkah kita siap pada level itu? Kita tidak akan pernah siap kalau kita tidak terus rutin belajar, menghadiri majelis ilmu, terus selipkan ikatan hubungan kita. Pak Ustaz, izin aja Pak Ustaz, kadang-kadang ada nggak program makan bareng gitu, jamaah-jamaah kita? Belum ada. Kopi, alhamdulillah. Ini bentuk salah satu kedekatan kita. Karena apa? Al-arwah junudun mujaddadah. Roh itu berpasukan-pasukan, berkelompok-kelompok. Junudun mujaddadah, seperti tentara. Dia akan bersatu pada jiwa yang sama. Kalau tidak kita satukan jiwa kita, kita khawatir jiwa yang ini nanti diculik sama tentara iblis yang setiap hari menanti kita ketika kita keluar dari masjid. Allahumma ta'ala wa rahmatik, kita masuk. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Begitu kita keluar, dia sedang menunggu kita. Kapan kita tergelincir, bahkan dari masjid ke rumah kita langsung diuji. Di mana saudari-saudari kita kaum muslimin, ternyata mereka tidak membutuhkan obatnya. Di mana dari tempat rumah kita menuju tempat kerja kita sudah diuji. Sepanjang jalan kita melihat poster-poster wanita, di mana kita lihat sepanjang jalan wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Ini kalau kita tidak kuatkan hubungan kita, jiwa kita satukan, kita eratkan persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita bangun semangat ilmu, kita bangun komunitas kelompok. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Benar, Allah lah satu-satunya yang memberikan keselamatan. Tapi Allah berikan kita sebab-sebab akibat. Bagaimana sebab kita bisa selamat sukses di dunia ini? Ini dengan kita bersama. Kita tidak bisa berpisah dengan kelompok kita. Karena domba yang berhasil dimakan oleh serigala adalah domba yang terpisah dari kawanannya. Dan kita bukan domba. Kita adalah umat muslimin, manusia yang mulia, yang Allah muliakan dengan Islam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, al-muslim, al-mu'min kal-bunyan. Dikatakan Rasulullah SAW bahwa mukmin itu seperti bangunan, di mana bangunan itu butuh yang namanya pondasi, butuh yang namanya tiang, butuh yang namanya pintu, butuh yang namanya batu bata, butuh yang namanya atap. Dan ini kita semua saling mendukung. Di masjid sana terbangun komunitas, di masjid ini terbangun komunitas, di kelompok sana terbangun komunitas. Alhamdulillah, satu sama lain saling menguatkan. Tapi sadarkah kita seberapa kuat pun kita menguatkan hubungan kita, ukhuwah Islamiyah kita, akan senantiasa ada syaitan yang memutus hubungan kita. Baik kelompok yang ini dengan kelompok yang ini saling hujat-menghujat, merasa yang paling benar. Itu memang naluri setiap orang. Jangankan masalah agama, bapak dengan istri saja satu sama lain merasa paling benar. Iya kan Pak ya? Itu masih lingkup kecil. Jangankan kepada istri, anak kita saja kadang kita tidak mau kalah sama anak kita. Padahal kita tahu, kita paham bahwa emang kayak gini bocah benar ini. Tapi kita nggak mau kalah. Itu baru perkara kecil. Bagaimana perkara agama yang memang itu perkara yang sangat urgent.
sehingga syaitan mengambil kesempatan, sehingga lahirlah mata-mata hasad, lahirlah mata-mata buhut, di mana melihat saudaranya penuh dengan kebencian. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Bahkan terkadang langsung berprotes bahwa mereka sesat. Tapi masalahnya juga ketika orang lain melemparkan kepada kita, contoh kepada saya, oh dia ini, oh itu dari pengajian sana, emang mereka begitu, mereka itu kalau sholat begini, mereka itu kalau sholat begini. Kebetulan saya dengar apa respon saya? Kalau orang yang berilmu, responnya adalah dia kembali koreksi. Apa yang benar kata orang ini? Solusinya buka dulu, datangi ustaz. Ustaz siapa yang didatangi? Tentu ustaz yang saya yakini mempunyai ilmunya. Begitu juga dengan orang yang mengatakan, kalau misalnya yang menyampaikan kepada saya itu atau mengatakan saya tadi adalah orang berilmu, dia orang yang berilmu mengatakan, oh dia itu sebenarnya pemahamannya begini-begini, dia harusnya seperti ini. Kalau dia orang yang berilmu, maka saya akan respect. Tapi masalahnya itu datang dari orang-orang yang tidak berkutat di ilmu, dan itu masalah terbesar kita. Ternyata semangat ilmu saja tidak cukup. Ternyata semangat belajar saja tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan cara menuntut ilmu yang benar. Cara menuntut ilmu yang benar bagaimana? Tentu apabila kita bahas di sini akan sangat panjang sekali. Dan Ana berharap kalau ada kesempatan berikutnya, Ana ingin terus kita bahas tentang ilmu. Kita sebelumnya juga di Ramadan membahas tentang ilmu. Sekarang juga tadi diminta untuk terus lagi membahas tentang ilmu. Mungkin sekedepannya kita membahas bagaimana menuntut ilmu yang benar. Apakah menuntut ilmu yang kita lakukan sekarang ini benar atau tidak? Mohon maaf bapak-bapak sekalian yang datang di saat sekarang ini kan, yang ada saat sekarang ini kan bapak-bapak yang, mohon maaf ya Pak ya, kalau di masyarakat disebut jemaah tabligh, begitu Pak ya. Nah, itu perlu kita masukkan ke dalam hati kita. Ini kenapa mereka mengatakan seperti ini? Oh, kami perlu belajar ini. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Oh, ternyata iya. Kita kembali lagi bahas ilmu. Kalau ternyata yang mengatakan kepada kita itu, itu jemaah tabligh itu begini. Ternyata yang mengatakannya orang berilmu, kita respect sambil kita terus pelajari ilmunya. Tapi kalau yang mengatakan kita orang yang tidak berkutat ilmu, tidak usah ditanggapi, biarkan saja. Tapi ketika orang yang berilmu, karena kan orang yang berilmu itu kalau dia berani dan memiliki hikmah, dia akan langsung datang sampai. Tapi yang kebanyakan orang, termasuk kita semua yang ada di sini, ilmunya ilmu tanggung, secetek, sehingga mengingatkan itu nggak berani. Padahal apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam surah Ali Imran atau An-Nisa yang ini ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ali Imran. Padahal ada perintah yang jelas untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Idza ra'aytumul munkar falyughayyirhu bi yadihi, atau dengan lisan.
atau dengan hati. Dan ini menentukan iman kita. Kita berada di level mana? Apakah level kita sudah sampai mengingatkan orang itu dengan tangan kita? Ini biasanya untuk para pemimpin, untuk para petinggi, ketua-ketua kalau di perusahaan. Inilah butuhnya nanti yang bapak-bapak punya anak-anak harus jadi ustaz. Tapi bukan ustaz yang di mimbar, bukan ustaz yang berada di imam-imam, enggak. Tapi secara keilmuan dia mampu, sehingga dia punya karyawan diajar itu, mampu menegur, mampu menegakkan amar nahi munkar. Yang sekarang kita lihat, amar nahi munkar itu terjadi di mana? Terjadi hanya di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga pun ada yang nggak berani menegur keluarganya. Ustaz yang ada di masjid, apakah berani sebelum langsung menegur masyarakat? Nggak ada yang berani. Dan ternyata bapak-bapak dari jemaah tabligh memiliki keberanian datang ke tempat-tempat mengajak ke yang ma'ruf. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk level berikutnya? Untuk level berikutnya mungkin seperti yang tadi, kita terus koreksi diri kita, kita terus upgrade diri kita, kita terus tambah diri kita dengan ilmu. Bagaimana sebenarnya cara berdakwah yang benar? Apakah cara saya menyampaikan kebenaran ini sudah benar? Apakah niat baik saya mengajak orang sholat itu sudah benar? Karena menyampaikan kebenaran saja tidak cukup, tapi harus dengan benar-benar di atas ilmu, di atas hikmah, di atas adab. Dan saya berada di sini tidak ada menggurui bapak-bapak yang ada di sini, tidak sama sekali. Akan tetapi ini dalam rangka kita saling bertengkir, tengkir. Karena ada dalam satu buku yang saya baca, Kitab Usul Dakwah, bahwa dakwah yang sesungguhnya itu adalah dakwah kepada ghairul muslimin, kepada selain daripada Islam, atau kepada kaum muslimin yang kondisinya sudah seperti non-muslim. Begitu Pak. Jadi dakwah itu pada dasarnya adalah mengajak orang-orang yang non-muslim atau yang muslim tapi keislamannya sudah seperti, keadaannya sudah seperti orang-orang yang non-muslim, atau kita katakan kafir, ya, sudah seperti orang kafir. Terus kalau sesama kita yang ternyata masih rajin sholat atau masih bolong-bolong sholatnya, itu apa namanya? Itu namanya Pak tadzkir atau nasihat atau irsyad. Itu Pak. Jadi tadzkir, mudzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, saling mengingatkanlah, karena saling mengingatkan itu memberikan manfaat kepada kaum mukminin. Sehingga ketika kita saling mengingatkan, kita akan mendapatkan manfaat, dan manfaat itu akan terus lahir. Dan salah satu metode menyampaikan peringatan adalah dengan majelis ilmu. Di mana majelis ilmu tadi kita sampaikan bahwa kalau kita senantiasa bermajelis ilmu, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa terus berada di lingkungan ilmu ini. Karena pesan dari para ulama, kun 'aliman aw muta'alliman aw muhibbin lil 'ilm. Jadilah seorang alim. Kalau nggak bisa seorang alim, yang muta'allim, yang belajar. Dan kalau ternyata pun ada orang yang belajar juga tidak betul-betul banget, dia paling tidak mencintai ilmu dan juga mencintai ahli ilmu, tidak membenci orang-orang yang belajar, dan tidak membenci orang-orang yang soleh gitu. Ya mungkin sampai di sini bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan sudah majelis ini keimanan kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dari majelis ini juga persaudaraan ikatan kita semakin kuat. Allah hilangkan kebencian, hasad pada diri kita, dan Allah berikan kita perlindungan sampai akhir hayat kita, dan Allah rahmatkan kita
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.